Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan Aisyah yang Allah muliakan insyaAllah, kita akan kembali menyambung pembahasan dari kitab Adabul Mufrad, kitab karangan Imam Al-Bukhari yang berisi hadis-hadis tentang adab dan akhlak. Di pertemuan kita yang terakhir sebelum Ramadan, kita membahas tentang setiap manusia akan bertanggung jawab terhadap apa yang dia pimpin. Seorang ayah akan ditanya Allah tentang keadaan anak-anaknya, juga ditanya tentang keadaan istrinya. Seorang ibu akan ditanya tentang kenapa anaknya menjadi jahat, bermaksiat. Seorang guru akan ditanya tentang muridnya. Seorang presiden akan ditanya tentang keadaan rakyat yang dia pimpin. Maka semua itu adalah tanggung jawab kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi inti pembahasan hadis yang kita bahas di pertemuan terakhir. Baik, kita sambung. Berikutnya kita masuk ke dalam bab man suni'a ilaihi ma'rufun falyukafi'hu, yaitu bab tentang siapa yang diberikan kebaikan oleh seseorang, maka hendaknya dia membalas kebaikan itu. Ada beberapa hadis yang dicantumkan dalam bab ini. Yang pertama, hadis dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, man suni'a ilaihi ma'rufun, barang siapa yang diberikan suatu kebaikan oleh seseorang, artinya kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, faliyujzi'hu, maka hendaknya dia membalas kebaikan tersebut. Fa in lam yajid, kalau dia tidak mendapatkan sesuatu untuk membalas kebaikan orang, faliyusni alaihi, maka hendaknya dia memuji atau menyebut kebaikan orang itu di hadapan Allah. Maka fa innahu iza asna faqad syakarahu, barang siapa yang berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik, maka sungguh dia telah bersyukur kepadanya. Ini kalimah yang mengajarkan kita tentang
tata cara berbuat baik atau adab ketika kita diberikan kebaikan oleh orang. Dalam hadis yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man utiya ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, barang siapa yang mendapatkan kebaikan dari seseorang maka balaslah dengan yang setimpal. Fa in lam tajidu fad'u lahu, kalau engkau tidak mendapatkan sesuatu untuk membalas kebaikan yang setimpal itu dengan yang setimpal, maka berdoalah untuk orang yang telah berbuat baik kepadamu. Hatta ya'lama an qad kafatumuhu, sampai dia nanti mengetahui di akhirat bahwa engkau telah membalas kebaikannya. Kemudian dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yashkurullah man la yashkurun nas, tidak disebut bersyukur kepada Allah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih kepada sesamanya. Nah, ini ada 3 hadis yang sudah kita bacakan. Yang inti daripada ketiga hadis ini adalah kita diajarkan oleh Nabi tentang suatu akhlak yang mulia, yaitu membalas kebaikan orang. Hidup itu yang paling baik, kata Rasulullah, adalah memberi kebaikan. Berusahalah dulu menjadi orang-orang yang memberi kebaikan, ya. Jadi jangan sampai tergolong golongan orang yang selalu menerima kebaikan. Nah, itu dulu yang perlu dicatat baik-baik. Berusahalah menjadi orang yang berbuat baik untuk orang. Jangan berusaha untuk menjadi orang yang selalu menerima kebaikan. Makanya Rasulullah mengatakan, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Bahkan kalau ada orang yang selalu mengemis-ngemis kebaikan dari orang lain, itu termasuk orang-orang yang dicela oleh Nabi, dilaknat dalam agama. Kita ini disuruh memperbanyak memberi sedekah, bukan disuruh untuk memperbanyak mengemis-ngemis sedekah dari orang. Nah, makanya tercela orang-orang yang suka meminta-minta kebaikan dari orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man fataha baba mas'alatin fatahallahu alaihi baba faqrin, barang siapa yang suka meminta-minta dari orang, artinya minta kebaikan agar orang berbuat baik untuk dia, terus-terusan meminta, maka Allah Subhanahu wa taala membuka kepadanya pintu kefakiran. Nah, jadi punya bahasa kedanya, urung-urung yang galak melaki nyantrik-trik kasihan. Orang-orang yang suka mengemis-ngemis kebaikan dari orang, itu lama-lama dia akan menjadi orang-orang yang dimiskinkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, orang-orang yang suka memberi, suka berbuat baik, maka Allah akan menambah ridhanya, menambah kebaikan untuknya, menambah berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, begitulah selayaknya kita hidup. Tapi ada kalanya dalam takdir Allah kita dijadikan sebagai orang yang miskin. Ada kalanya
kita dijadikan sebagai orang yang punya kekurangan pada jasad, bisa jadi cacat, ya, sehingga kita susah mendapatkan pekerjaan, kita tidak ada penghasilan, ya. Bisa jadi begitu kehidupan kita, karena itu adalah bahagian daripada takdir Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walaqad faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Allah bisa melebihkan hidup antara yang satu dengan yang lain, ya. Tetangga kita kaya, gaji 10 juta, tapi kita yang tinggal di sampingnya miskin, gaji cuma 700.000. Itu bisa terjadi. Nah, tentu menghadapi keadaan seperti ini, kita kadang-kadang sering menerima kebaikan dari orang, ya, kita sering menerima kebaikan dari orang. Apakah dihantarkan makanan, ada yang model, ada orang ingin berbuat baik untuk mendapat surga, maka dia berfikir agar hartanya bermanfaat, sehingga dia secara rutin setiap bulan membelikan beras untuk tetangganya yang miskin. Ada kalanya orang kadang-kadang memelihara anak-anak yatim, disekolahkan, ya. Jadi kebaikan-kebaikan ini biasanya akan muncul karena iman. Karena kalau orang tidak beriman, itu tidak percaya dan tidak mau tahu tentang balasan Allah kepadanya di akhirat. Makanya Allah menyebutkan ara'aital ladzi yukazzibu biddin, tahukah engkau orang yang mendustakan agama? Nah, apa maksud mendustakan din? Din itu hari pembalasan, mendustakan hari pembalasan. Kenapa disebut mendustakan hari pembalasan? Karena orang yang tidak mau pelihara anak yatim, membiarkan orang miskin, berarti dia tidak percaya bahwa Allah akan memuliakannya, membalas kebaikannya dengan surga di akhirat nanti. Maka disebutlah dia pendusta hari pembalasan. Dia tak percaya setiap helai rambut anak yatim yang dia pelihara, dia sayangi, itu akan dibalas Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita hari ini membiarkan orang-orang miskin di sekeliling kita, mati ke mati ke dia, kapajuh hang kapajuh terserahkah urusankah, kan urusan lu, so juga sin, kan begitu. Padahal Allah yang memberinya miskin. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, oleh karena itu ketika kita berbuat baik, itu yang muncul itu karena iman, karena rasa ingin, karena yakin bahwa itu dibalas, yakin bahwa akan berbuah surga. Jadi iman yang bermain. Itulah kekuatan iman. Kalau belajar di buku tanpa iman, maka hidup kita biasanya hanya memaksa diri untuk berpura-pura beradab. Jadi ketika di buku misalnya ditulis bahwa cara berbuat baik dengan tetangga, kita tahu, lalu kita coba memaksakan diri kita untuk berbuat baik, tetapi kita tidak menyandarkan pada iman, sehingga itu biasanya terputus. Sebentar sudah tidak lagi. Kemudian ada yang ketika tetangganya tak membalas kebaikannya, maka dia langsung menghentikan bantuannya, karena dia berharap dari tetangga, bukan berharap dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu langkah-langkah syaitan untuk menghentikan kebaikan kita dengan cara begitu. Diajak untuk berfikir, untuk apa kamu tolong orang sedangkan dia tidak menolongmu. Lalu kita menghentikan kebaikan kita. Itu cara syaitan menjatuhkan kebaikan kita sehingga kita menghentikan amal saleh. Dalam hadis ini itu disebutkan, kalau kita sudah menerima kebaikan dari orang yang beriman, apakah posisi kita dibantu secara rutin, atau disekolahkan anak kita, atau ada orang yang membangun rumah untuk kita,
atau bahkan hal-hal yang kecil seperti di traktir orang, itu berbuat baik itu. Ya, di traktir itu termasuk orang yang berbuat baik. Anak kita diberikan angpau walaupun cuma 5.000 atau 10.000, itu adalah perbuatan baik dari orang. Dibawakan kado ketika walimah, kita buat acara walimah, itu orang bawa kado, itu orang-orang yang berbuat baik. Padahal yang wajib dalam urusan walimah hanya datang. Yang wajib itu datang, bukan wajib bawa kado, bukan wajib bawa amplop. Makanya sahibul hajat itu jangan terlalu berangan-angan. Kalau sudah ngundang orang, jangan berangan-angan orang harus bawa kado, orang harus bawa amplop. Ya. Oleh karena itu kadang-kadang hati kita tersiksa. Begitu tidak lihat kado, tidak lihat amplop, kita menandai orang. Ya. Bahkan ada yang tidak ikhlas membuat walimah ketika menghitung berapa uang yang masuk, ternyata setengah daripada modal yang dikeluarkan. Di saat itu dia langsung lemas, demam 7 hari, depresi, nak masuk kantor, kemudian dimutasi, lalu bunuh diri. Pakai ni hana pulang modal. Ini bukanlah orang yang bagus imannya, karena orang buat walimah itu memang hari sedekah, itu hari sedekah itu. Maka orang bersedekah jangan berharap balas dari orang yang disedekahkan. Ya. Bermohonlah kepada Allah. Makanya para nabi ketika mendakwahkan, mereka mengatakan la uridu minkum jazaa'u wala syukura. Kami tidak berharap dari kalian balas kebaikan kami. Kami tidak berharap pahala dari kalian, kami tidak berharap kalian membalas. Begitu cara Nabi. Ya. Maka seharusnya sifat Nabi itu muncul kepada orang-orang yang mengikuti jalan Nabi dalam berdakwah. Makanya para ustaz, para pengajar, para tengku itu jangan marah kalau sesekali amplopnya kosong. Ini pengalaman pribadi, Pak. Kalau panitia lupa kasih ujrah, baik dah pebengih dah. Ada yang setelah turun dari khutbah Jumaat, amplop tertukar dengan amplop muazzin. Contoh muazzin 50.000, yang khutbah 200.000, mentukar apa? Ini juga pengalaman pribadi. Jangan marah, jangan sampai tidak datang lagi. Ayo kau ajak li, masa 3 dadang 50.000. Nah, ini tidak punya sifat Nabi pada dirinya. Kalau sudah berbuat baik, haraplah dari Allah. Cuma kenapa kita dapat bahagian di dunia? Itulah orang yang dipelihara Allah. Ya. Makanya Nabi mengatakan, barang siapa yang memikirkan dunia, maka dia mendapatkan dunia, belum tentu akhiratnya. Tapi siapa yang menuntut akhirat, dia dapat akhirat, dia dapat dunia sekaligus akhirat. Jadi maksudnya kalau kita menuntut ilmu agama, dunia dapat, ya, dalam tanda kutip amplop dapat, pahala dapat, menyohan patih denging tak ada. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, berbuat baik jangan berharap dari manusia, ya, karena akan menyakitkan perasaan. Berarti kita tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita dari sebelah pihak orang yang berbuat baik. Bersyukurlah kalau kita diberi hidayah oleh Allah, ringan berbuat baik, galak tolong gop, bersyukurlah kepada Allah. Ya, kalau kita pergi jauh, pulang dari Medan, pulang dari Padang, kalau kita pulang dari Medan, kok bisa terbersit di hati kita membawa pulang bika Ambon, kadang-kadang kita bawa pulang donat Jiko, ada donat Jiko, anda tahu siapa namanya itu, ya, untuk tetangga. Nanti di tengah jalan dibisik mas setan, untuk apa bawa pulang itu, dia pernah bawa pulang itu untuk kita. Di situ kita bermain, Pak.
Perlu kita fikirkan, kenapa terbersit di hati kok mau bawa pulang oleh-oleh untuk orang? Hanya karena iman. Kita berharap, kita ingin berbuat baik untuk orang lain. Wa may ya'mal misqala dzarratin khaira yarah. Sekecil apapun kebaikanmu, Allah tetap akan menampakkannya, membalasnya kepada orang tersebut. Maka tidak sia-sia bika ambon yang kita berikan kepada orang. Kita pergi ke Padang, kita pulang, kita bawa pulang nasi Padang, sampai ke rumah basi semuanya, nyan bangai nanti ya, nasi Padang pun banyak di sekitaran kita ya. Tapi keinginan berbuat baik, kalau orang beriman dimanapun dia berada tetap ingin berbuat baik. Lewat jalan masjid, dia berfikir ini masjid, kalau kita tidak tolong bagaimana operasionalnya bisa jalan, maka selalu kita memberi. Nah, itu orang baik. Nah, itu bersyukurlah kalau diberi itu. Nah, sekarang bagaimana posisi kita yang orang sudah berbuat baik untuk kita? Disinilah Nabi menjelaskannya. Kalau orang sudah berbuat baik kepadamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka langkah pertama adalah berusahalah membalas kebaikannya dengan lebih baik. Nah, itu langkah pertama, Pak. Jadi kalau orang sudah berbuat baik kepada kita, balaslah dengan lebih baik. Kado yang dia berikan itu kain sarung merek Gajah Duduk. Ketika anaknya punya dikawinkan, kita kasih yang lebih baik. Kita kasih kain sarung juga, kasih yang merek Gajah Jalan-Jalan. Mana lebih baik, Gajah Duduk macam Gajah Jalan-Jalan? Bagus Gajah Jalan-Jalan, ngapain Gajah Duduk? Berarti kita telah melakukan yang lebih baik. Orang kasih anduk ke kita, kita kasih anduk yang lebih tebal, yang bisa sekaligus menjadi gorden. Itu lebih baik. Jadi langkah pertama sebagai orang Islam, orang beriman, apapun yang diberikan orang untuk kita, balaslah dengan lebih baik, berusahalah dengan lebih baik. Kalau dia mentraktir kita mie goreng harga 8.000, ketika waktu kita bergaji, traktir dia mie goreng pakai telur. Kalau dia traktir kita mie goreng pakai telur, balas dia dengan mie goreng pakai kulit telur. Ya enggaklah. Pakai daging lah, pakai udang lah. Menandi cara. Itu orang mukmin. Apakah itu dilalaikan oleh Allah? Tidak. Itu menunjukkan bahawa kita telah mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi, jangankan itu. Kalau Nabi, itu orang berbuat jahat pun dibalas kebaikan. Kalau kita kan, kalau orang berbuat jahat, ya paling kurang yang bisa kita lakukan berdiam diri untuk tidak membalas kejahatannya. Itu paling kurang. Tapi normal kita akan merencanakan kejahatan yang lebih hebat daripada dia. Kupu bertuh ban motor kanging roin kanging itu apa? Menyuhang kutak baulai kanging. Begitu kita apa? Itu kita. Termasuk yang bicara juga begitu kadang-kadang. Nah, tapi itu bisa terpangkas dengan iman. Waktu kita mulai mikir, jangan, ini dosa. Lama-lama baru terduduk niat jahat itu. Itu orang beriman. Itu sudah bagus. Tapi ketika orang berbuat baik kepada kita, jangan pikir dulu yang setimpal, pikir dulu yang lebih baik. Dia hantarkan kuah pelik ke rumah kita, maka kita ketika punya rezeki, hantarkan kuah pelik yang ada cua. Tahu cua? Orang Aceh besar itu kuah peliknya pakai cua, Pak, pakai keong racun. Kok keong racun? Pakai keong hitam itu, Pak. Kalau Bapak pernah ke Banda Aceh, itu udah istimewa kali itu. Ada kerang-kerangnya di dalam itu. Nah, itu lebih bagus. Dengan harga yang lebih hebat, dia berikan 1 ayam, kita hantarkan 2 ayam. Begitulah orang-orang yang paling dimuliakan Allah, membalas kebaikan orang. Jadi yang pertama disuruh oleh Nabi, fikirkanlah untuk membalas. Jadi baik kedua, jangan terduduk saja, makasih ya, sudah 10 tahun makasih ya. Gepikir untuk gebala. Orang bawa pisang untuk kita,
Kalau dia bawa pisang biasa, kita bawa pisang raja untuknya. Ya, pikirkanlah apa yang bisa kita lakukan selama kita mampu. Kalau tak mampu, kata Nabi, fa illam tajid fakafi. Kalau tidak mampu, baru langkah kedua, balaslah dengan setimpal. Kalau tidak mampu, baru balas dengan setimpal. Hari ini dikirim kuah bening, kuah sayur bening. Karena kita pun orang tak mampu juga, kita paling kurang memikirkan untuk membalas dengan hal yang sama. Besoknya atau lusa, minggu depan kita balas perkara yang sama. Tidak lebih tapi sama. Itu sudah baik, kata Rasulullah. Ini orang yang mendapat kebaikan itu sudah baik. Jadi balas dengan setimpal. Kalau dia berikan bika Ambon, waktu kita pulang dari Medan, kita berikan juga dia bika Ambon, itu sudah baik. Kita pergi ke Banda Aceh, dia pernah memberi kita ka'nah, padahal kita sudah ada ka'nah sendiri di rumah, dia tambahkan lagi ka'nah ke rumah kita. Lalu kita pergi ke Banda Aceh, kita balas, kita juga membeli ka'nah, kita berikan ke dia. Kalau tidak ada ka'nah, ya yang seimbang dengan ka'nah lah, kak mutia boleh, pekak-kak lominan, kok lah me kakak-kak ini. Artinya setimpal, Pak, itu orang baik. Kasih yang setimpal, yang sejenis atau sebanding. Tak mesti model yang sama, tapi sebanding. Nah, ini adalah amalan orang yang beriman, membalas kebaikan dengan setimpal. Nah, walaupun dengan orang kafir, walaupun dengan orang kafir. Saya dulu waktu kecil, Pak, karena saya lahir di Biren, walaupun orang tua di Banda Aceh sekarang, tapi saya lahir di Biren karena ayah orang Biren. Kami tinggal di kota Biren. Itu di samping kami, itu yang tinggal Cina, bukan Cina Penayung. Kalau Cina Penayung kan di Banda Aceh, nya di Biren, karena orang kenalnya Cina Penayung. Yang tinggal di samping Cina itu kebetulan baik, agamanya Buddha, bukan Kristen, Buddha. Setiap kali dia pulang, pergi ke Medan segala macam, dia bawa pulang tu coklat. Coklat itu kan halal bagi kita, bukan coklat ribabi, memang coklat biasa. Selalu kami dibagi. Dan orang tua kami memikirkan untuk membalas, kadang-kadang hantarkan makanan ke samping. Cuma Cina itu paham, dia tidak berani hantarkan makanan basah ke kita, karena dia tahu bahwa kita ragu dengan makanan basah, jadi dia belikan sesuatu yang kering-kering begitu. Tapi kita balas. Maka berdosakah memberikan sesuatu kepada orang kafir? Tidak. Bahkan itu menjadi salah satu acuan dia mengetahui inilah Islam. Ya, kebetulan masalah hidayah itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Malah kalau kita berbuat buruk kepada orang kafir yang baik, kita ini telah mengotori Islam. Ada orang kafir baik sama kita, ya, misal silinda keramik, misal contoh, ya, silinda keramik, ini kasih tahu sama silinda nanti. Misal waktu kita mengatakan bahwa ini saya perlu keramik untuk buat balai ngaji, ya, contoh, lalu dia berbuat baik, dikuranginya langsung. Biasanya begitu, Pak, kalau silinda itu. Maka kita paling kurang jangan sampai kita memburukkan Islam dengan menyakitinya. Masalah hidayah itu urusan Allah, bukan urusan kita. Jadi baik dan berbuat buruk, karena ketika kita berbuat buruk kepada orang kafir yang tidak mengganggu kita, itu menunjukkan kita ini sedang menghina agama kita sendiri. Itu tidak baik. Berarti orang Islam ini calon-calon neraka juga. Tidak baik. Karena Nabi mengatakan, barang siapa yang mengganggu zimmi, barang siapa yang mengganggu kafir yang zimmi itu sudah tunduk kepada negara tempat orang-orang Islam berada, ya, terutama negara Islam. Dia membayar pajak, ya, kepada negara Islam. Dia tidak berbuat onar. Siapa yang mengganggunya atau membunuhnya, maka dia berhadapan denganku di hari kiamat, kata Rasulullah. Rasulullah saja akan menghujat orang Islam yang berani mengganggu kafir zimmi. Tapi kalau dengan kafir harbi, nyan baru mabih, Pak. Itu baru habis-habisan. Dengan Israel itu, Pak, itu rakyatnya pun sama kurang ajar dengan pemerintah, walaupun pura-pura demo membela ini, ya, itu rakyatnya juga punya pikiran yang sama.
Makanya kalau ketemu sama orang Israel di Aceh, orang-orang Yahudi yang hamba saja nampak. Tapi yang betul-betul Yahudi, bukan orang Aceh yang otaknya otak Yahudi. Yang betul-betul Yahudi. Kalau orang Aceh yang otak Yahudi ada juga, cuma itu jangan, itu orang Islam. Itu hamba saja itu. Ngesipak awak jalan baik tamang dalam parit, kasih masuk ke dalam parit, yang masuk keluar semua yang sedang terendam jalan dengan parit itu, ke situ apa masukkan. Itu kalau kafir harbi, kafir yang suka mengganggu Islam. Begitu cara berhadapannya. Tapi dengan kafir yang baik, hadiah pun boleh balas. Dia berikan sesuatu, kita balas kebaikan. Dan itu bukan merendahkan agama kita, malah dia kagum dengan agama kita. Nah, itu cara balas yang kedua. Kalau sudah di orang lain berbuat baik kepada kita, balaslah dengan setimpal. Fa in lam tajid, kalau engkau tak mendapatkannya, enggak bisa juga, karena kita kebetulan miskin, tak sanggup kita balas dengan setimpal, kita tak pernah ke Medan, tak pernah bisa beli ade, tak pernah bisa buat apapun, maka apa yang bisa kita lakukan kepada orang yang berbuat baik kepada kita? Fal yad'ulah, maka doakanlah orang itu. Bagaimana cara mendoakannya? Ucapkanlah kalimat-kalimat yang kita bermohon kepada Allah untuk membalas kebaikannya. Itu sama dengan berterima kasih. Cuma cara terima kasihnya dengan cara ucapkanlah doa. Apa doanya Bapak Ibu? Rasulullah yang mengajarkannya. Kalau orang lain berbuat baik kepadamu, engkau tak mampu membalaskan, maka ucapkanlah jazakumullah khairal jaza. Jazakumullah khairal jaza. Semoga Allah membalasmu dengan sebaik-baiknya balasan. Jadi di balik kalimat itu Rasulullah mengatakan faqad ablaghas sana, orang yang mengucapkan doa itu untuk saudaranya yang telah berbuat baik kepadanya, dia telah mencapai puncak sebaik-baiknya cara berterima kasih. Jadi kalau tidak sanggup balas, terima kasihnya dengan cara itu. Maka dia menyona orang gejok sesuatu ke katanya, kalau dia berikan sesuatu, diantar kuah, diantar daging megang, diantar daging kurban. Itu jangan, kalau bisa jangan biasakan dengan kalimat bahasa Indonesia terima kasih ya, walaupun dipahami maksudnya baik, tapi rubahlah kalimat menjadi jazakumullah khairal jaza. Jazakumullah, paling kurang kita ucapkan jazakumullah, semoga Allah membalas kebaikanmu. Apa maksudnya? Kami tak sanggup membalas kebaikanmu, kami serahkan kepada Allah agar Allah yang membalas kebaikanmu. Kalau Allah yang sudah balas, mana ada cilet-cilet? Allah itu tidak pernah balas yang setimpal. Allah itu membalas selalu lebih, minimal 10 kali lipat. Orang miskin mengucapkan kalimat jazakumullah, kita pulang, mulailah keberkahan Allah berikan untuk kita, hasil daripada kebaikan dari doa yang diucapkan. Cuma sayangnya kita tidak terbiasa dengan doa itu. Tanya kau biasa, makasih be, makasih be. Makasih itu bagus, tapi di situ tidak ada kalimat mohon kepada Allah untuk membalas. Saya dulu juga begitu. Dulu sebelum menuntut ilmu dengan baik, ya waktu kecil-kecil tetap diajarkan, nak kalau ada orang kasih bilang makasih ya. Itu sudah bagus. Sekarang rubah, ucapkan jazakumullah. Atau kalau kita tidak bisa hafal, karena mungkin kita ikra satu pun belum selesai, kita tidak bisa hafal jaza pugekun baru jaza. Nggak bisa kita ucapkan, ya paling kurang kita terjemahkan semoga Allah membalas kebaikan. Ucapkan habis terima kasih, semoga Allah membalas kebaikanmu. Itu doa, itu kita jadi orang baik di hadapan Allah, dan Allah pun tahu bahwa kita tak mampu membalas kecuali dengan cara itu. Itu sudah bagus sekali. Cuma karena kita tidak biasa, tidak terucap Pak. Nanti ada 1-2 orang yang terucap, nanti dianggap alah, nah baru ikut pengajian kedua ke jazakumullah. Diejek-ejek Pak di kampung, jazakumullah, hai jazakumullah. Ketemu di masjid, jazakumullah. Ini nyata sipak abang muka tiga Pak. Padahal itu hadis Nabi itu yang mengucapkan, disuruh ucap jazakumullah. Jadi sering-sering ucap itu. Ajarkan anak-anak, kalau ada yang kasih sesuatu nak bilang jazakumullah. Kita berharga di hadapan Allah. Nah, kalaupun kita tak bisa membalas dengan jazakumullah karena mulut kita terkunci, mungkin kita bisu macam-macam,
maka paling kurang jangan balas dia dengan kejahatan. Baik tak khianat urang yang kam gad menganyo. Maka Rasulullah mengatakan, mencuri berdosa besar, tapi mencuri rumah tetangga 10 kali lipat dosa besarnya. Hadis Nabi, mencuri itu dosa besar, tapi mencuri di rumah tetangga 10 kali lipat. Berzina dosa besar, itu dalam satu hadis. Berzina dengan istri tetangga 10 kali lipat dosa besarnya. Kenapa? Orang sudah berbuat baik, maka yang paling palih di antara pancuri adalah pancuri dalam komplek sendiri, bang. Ini tidak cocok kita ngomong bahasa Indonesia kalau yang begini. Pancuri paling palih adalah pancuri yang mencuri di komplek sendiri. Tetangga dia berbuat baik kepadanya, diberikan ini, dia curi barang orang yang sudah berbuat baik. Dan itu ada, bang, di sekeliling kita ada yang cukup palih surungnya. Itu yang model begitu, tunggu laknat Allah turun, hancur hidupnya, hancur anaknya. Jadi itu pengkhianat. Kalau sudah khianat, ridha Allah, Allah tahan kepada orang yang berkhianat. Inilah inti daripada hadis Nabi. Makanya yang terakhir tadi Allah menyebutkan apa? Barang siapa yang tidak tahu berterima kasih pada manusia, maka dia tidak tahu berterima kasih kepada Allah. Kalau begitu, orang yang tidak suka atau tidak mau membalas kebaikan orang yang berbuat baik, sebenarnya dia adalah orang yang tidak tahu diri untuk membalas kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dibenci Allah orang-orang yang selalu tadah tangan, tidak ada ucapan apapun, tidak pernah membalas, itu hanaga.